Kewajiban pihak suami. Keberadaan laki-laki dan perempuan merupakan dua fondasi pokok dalam kehidupan keluarga. Namun sesuai hukum penciptaan, kaum lelaki lebih mengutamakan akal ketimbang perasaannya. Berkenaan dengan itu, Allah melimpahkan wewenang kepada kaum laki-laki untuk memimpin bahtera hidup rumah tangga. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka yaitu laki-laki atas sebagian yang lain yaitu perempuan dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Allah melimpahkan tugas dan tanggung jawab yang jauh lebih berat dan sulit kepada kaum lelaki ketimbang yang diberikan kepada kaum perempuan. Dengan kapasitas dan kemampuan akalnya, seorang lelaki dapat mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik. Dengannya, kebahagiaan hidup keluarga niscaya akan dapat diraih. Rasulullah bersabda, Allah akan menanyakan kepada setiap pemimpin tentang bagaimana keadaan yang dipimpinnya, dijaga ataukah tidak, sampai kemudian Allah bertanya kepada kaum laki-laki perihal keluarganya. Seorang laki-laki harus memahami betul bahwa wanita adalah manusia seperti dirinya yang memiliki hak untuk berharap dan hidup bebas. Maksud dilangsungkannya pernikahan bukanlah untuk menundukkan kaum perempuan di bawah telapak kaki laki-laki. Tidak, namun lebih dimaksudkan sebagai cara memilih teman atau pasangan hidup yang sesuai, yang dipandang bisa memberi kesenangan dalam keseharian hidup, memahami keinginan serta kehendak batinnya, dan selalu ikut merasakan apa yang dirasakannya atau selalu berempati. Kaum lelaki tak bisa menganggap bahwa kaum wanita bisa dimiliki secara mutlak. Sebabnya, kaum wanita juga memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi pihak laki-laki. Allah berfirman dalam kitab sucinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Pernikahan. Seorang suami berkewajiban memperlakukan istrinya dengan baik dan bijaksana. Demikian pula halnya dengan pihak istri. Semaksimal mungkin, seorang istri harus memperlakukan suaminya dengan baik. Sebagaimana telah saya singgung sebelumnya, tugas semacam ini dianggap syariat Islam sebagai jihad di jalan Allah. Namun sungguh, tidaklah mudah mengikat hati seorang perempuan. Perlu digunakan rumus-rumus tertentu untuknya. Tujuannya agar suami dapat berinteraksi secara baik-baik dengan istrinya dan menjadikannya wanita yang lembut, pengasih, taat, dan patut diteladani. Seorang lelaki yang benar-benar ingin menikah harus mengetahui betul akhlak dan kondisi ruhaniah wanita idamannya. Selain pula harus mempelajari segenap keinginan batin dan kecenderungan jiwanya. Semua itu dimaksudkan agar dirinya dapat menguasai hati sang wanita. Keberhasilan dalam melakukan semua itu akan meniscayakan kehidupan keluarga tegak berdiri di atas tonggak kecintaan, kelemah lembutan, dan keharmonisan. Pernikahan memiliki makna yang luas dan sulit dipahami. Insya Allah, kita akan membahasnya kelak secara panjang lebar. Mempraktikkan kasih sayang. Wanita merupakan sumber kasih sayang dan perwujudan perasaan secara total. Kehidupannya selalu dipenuhi dengan kecintaan dan ketergantungan. Karenanya, ia selalu menginginkan orang lain mencintai dirinya. Apabila dirasakan bahwa seorang mencintainya, ia pasti akan berbahagia. Adapun kalau diketahui bahwa seseorang itu tidak mencintainya, ia akan merasa gagal dan frustasi. Dengan begitu, kita dapat mengatakan bahwa rumus terpenting dalam pernikahan adalah menampakkan kasih sayang. Wahai Tuan yang terhormat, sesungguhnya istri Anda mendapatkan kasih sayang serta kelembutan dari kedua orang tuanya. Namun setelah mengikat janji suci pernikahan, ia berlepas diri dari semua itu, untuk kemudian menambatkan tali kasih sayang dan pengertiannya kepada diri Anda. Dalam benaknya, ia berharap agar di rumah Anda kelak dirinya dapat mereguk cinta kasih Anda.
sebagaimana yang sebelumnya ia peroleh dari kedua orang tuanya. Bahkan, dirinya berharap agar Anda mencintai dan mengasihinya lebih daripada cinta dan kasih sayang kedua orang tuanya. Ia benar-benar sudah menyediakan dirinya untuk melayani Anda. Kalau memang ingin menguasai hati istri demi menjadikannya taat, jujur dan setia sampai akhir hayat, juga menghendaki agar hubungan suami istri terus berjalan lancar dan perjalanan hidup keluarga senantiasa dibalut kasih sayang dan kebersamaan, Anda harus berusaha sekuat tenaga untuk selalu menampakkan kecintaan dan perhatian kepadanya. Kalau ia mengetahui bahwa dirinya bukanlah orang yang Anda cintai dan Anda tidak menyukai kehidupan bersamanya, maka ia akan menjadi seorang pemalas dan selalu berusaha menjauhi Anda dan anak-anak. Dalam pada itu, keadaan rumah niscaya akan menjadi berantakan. Dirinya akan membatin, mengapa saya harus bersusah payah bekerja demi seorang suami yang tidak mencintai diri saya? Kalau seorang istri sudah berpikiran semacam itu, niscaya cinta kasih dan saling pengertian akan segera hilang dari kehidupan keluarga. Rumah kemudian berubah menjadi jahanam yang siap melalap individu-individu yang tinggal di dalamnya. Perceraian amat mungkin terjadi dalam kehidupan bersama yang serba gersang ini. Terlebih kalau seorang istri sudah merasa jenuh tinggal di rumah suaminya dan bermaksud kabur. Seluruh kejadian tersebut merupakan tanggung jawab suami yang tidak berusaha menguasai hati istrinya. Percayalah, sebagian besar perceraian terjadi lantaran seorang istri tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang suaminya. Kebutuhan jiwa sang istri akan kasih sayang dan minimnya perhatian suami lantaran sibuk dengan pekerjaannya merupakan faktor yang banyak memicu perceraian. Penelitian membuktikan, pada 1965 Hijriah Syamsiah, yaitu tahun yang diberlakukan di Iran, sebanyak 1.203 dari 10.372 kasus perceraian terjadi akibat pihak wanita tidak merasakan adanya manfaat kalau kehidupan bersama sang suami yang tidak mencintai dan mengasihinya terus dilanjutkan. Seorang wanita menyatakan di depan pengadilan bahwa dirinya sudi menurunkan maharnya sebesar 10.000 tuman, asalkan sang suami mau menceraikannya. Padahal pernikahannya baru berjalan selama 14 bulan. Wanita itu mengatakan, mulai hari ini saya tak ingin lagi meneruskan kehidupan saya bersamanya, karena keterikatannya dengan burung beo lebih kuat ketimbang keterikatannya dengan saya. Kecintaan dan kebersamaan dalam hidup berkeluarga jauh lebih mahal ketimbang segalanya. Allah memfirmankan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Imam Ja'far bin Muhammad Asy-Syadiq berkata, diciptakannya wanita dari laki-laki dikarenakan kecintaannya kepada laki-laki. Karenanya, cintailah istri kalian. Dalam kesempatan lain beliau mengatakan, barang siapa benar-benar mencintai kami, maka ia akan benar-benar mencintai wanita dan manisan. Rasulullah bersabda, setiap kali iman seseorang bertambah, bertambah pula kecintaannya terhadap wanita. Imam Ja'far bin Muhammad Asy-Syadiq berkata, di antara akhlak para nabi adalah mencintai wanita. Rasulullah bersabda, ucapan seorang laki-laki terhadap perempuan bahwa aku mencintai dirimu tidak akan hilang dari hati untuk selama-lamanya. Cinta murni yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam akan mampu menembus hati orang lain. Namun jangan sampai membiarkan kecintaan yang murni itu hanya terkubur dalam hati. Ia harus diungkapkan secara terang-terangan. Kalau seorang laki-laki mampu mengungkapkan cintanya lewat lisan dan gerak-geriknya, lakukanlah dan jangan sungkan-sungkan. Anda, wahai para suami, harus menunjukkan kecintaan kepada istri secara terus terang. Ungkapkanlah rasa itu kepadanya, baik ketika ada di hadapan Anda maupun tidak. Kalau sedang dalam perjalanan, sebaiknya Anda menuliskan selembar surat kepadanya
yang menjelaskan tentang kegetiran berpisah dengannya. Jika di suatu hari Anda bisa membeli hadiah untuknya, lakukanlah dan jangan ditunda-tunda. Kalau bisa menghubungi via telepon ketika Anda berada di luar rumah, lakukanlah. Satu hal yang mustahil dilupakan kaum wanita adalah kecintaan hakiki yang muncul dari lubuk hati suaminya. Dengarlah kisah yang diceritakan seorang wanita bernama Fulana yang kala itu sedang dirundung kerinduan. Pada malam musim gugur, saya menikah dengan seorang lelaki. Hidup saya dipenuhi ketenangan sedemikian rupa, sampai-sampai beranggapan sayalah wanita yang paling berbahagia di muka bumi ini. Selama 6 bulan, saya melewati hari-hari yang indah dan ceria bersamanya, dan tinggal di rumah kecil yang telah dipersiapkan suami sebelum menikah. Kebahagiaan pun kian bertambah sewaktu saya hamil. Tatkala saya memberitahukan kepada suami perihal kehamilan tersebut, dirinya langsung memeluk saya dengan kencang seraya menangis bahagia. Kelakuannya waktu itu tak ubahnya seorang anak kecil. Saking senang dan berbahagianya, saya sampai tak mampu lagi berkata-kata dan hampir saja jatuh pingsan. Setelah itu, ia bergegas keluar rumah dan segera kembali dengan seuntai kalung emas di tangannya. Ia kemudian memberikan kalung tersebut kepada saya seraya mengatakan, "Aku berikan kalung ini kepada wanita terbaik yang pernah aku jumpai di dunia ini." Si wanita tersebut terdiam sejenak menarik nafas panjang, kemudian melanjutkan kisahnya. Sayang sekali, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suamiku meninggal dunia karena ditabrak sebuah mobil. Menghormati istri. Sebagaimana kaum lelaki, kaum wanita juga ingin dihormati. Selain itu, mereka juga ingin tampil berwibawa di hadapan suami maupun orang lain. Dirinya akan merasa tertekan apabila dihina atau dilecehkan. Kalau dihargai, ia akan merasa bahwa keberadaannya bermanfaat bagi kehidupan keluarganya. Oleh sebab itu, kita dapat mengatakan bahwa wanita akan merasa berbahagia tatkala dirinya dihormati dan akan bersedih ketika dilecehkan. Wahai Tuan yang terhormat, istri Anda berharap Anda lebih menghormati dirinya ketimbang orang lain. Harapannya ini jelas dibenarkan, sebab Anda adalah teman hidup dan penghibur terbaik bagi hatinya. Sepanjang hari dirinya bekerja demi kesenangan anak-anak Anda. Salahkah kalau dirinya kemudian menganggap pantas dihormati? Menghormatinya tidak akan mengurangi kewibawaan Anda. Bahkan sebaliknya, kian mengukuhkan kesetiaan dan kecintaan Anda terhadapnya, sekaligus sebagai tanda terima kasih. Karena itu, seyogianya Anda menghormati istri Anda melebihi penghormatan yang diberikan kepada orang lain. Tentu, tak ada salahnya kalau Anda berbicara secara santun kepadanya. Janganlah Anda menggunakan kata-kata yang tidak senonoh ketika berbincang dengannya. Janganlah berteriak sewaktu memanggilnya. Usahakanlah tidak memotong pembicaraannya. Sebaiknya sebelum memulai pembicaraan, ucapkanlah salam terlebih dahulu sebelum istri Anda mengucapkannya. Kalau dirinya akan pergi keluar rumah, antarkanlah sampai ke depan pintu. Begitu pula sewaktu dirinya hendak bepergian jauh. Perlihatkanlah kecintaan Anda. Kalau Anda mampu, berikanlah hadiah kepadanya di hari ulang tahunnya. Hormatilah istri Anda di hadapan orang banyak dan janganlah mengejeknya sekalipun dengan maksud bercanda. Jangan Anda mengira bahwa itu tidak membuatnya tertekan. Tidak, perkataan Anda tersebut sangat mempengaruhi dan menekan jiwanya. Sebenarnya ia tidak menyukai Anda melontarkan kata-kata cemoohan kepadanya. Namun kadangkala dirinya tidak memperlihatkan secara terbuka ketersinggungan yang dirasakan dari ucapan Anda itu. Alkisah, seorang perempuan berumur kira-kira 36 tahun dengan langkah yang mantap dan tenang mendatangi pengadilan. Namun setelah mengajukan tuntutan cerai kepada suaminya, dengan muka merah padam ia berkata, "Pernikahan saya sudah hampir genap 12 tahun. Ia adalah lelaki yang baik dan memiliki banyak kebaikan. Namun ia tidak pernah mau mengerti bahwa saya adalah istrinya dan ibu dari anak-anaknya. Suami saya mengira bahwa sebuah pertemuan hanya menjadi tempat bermain dan bercanda belaka. Ia selalu mengejek saya di hadapan teman-teman dan kerabatnya. Akibatnya,
Mereka juga ikut-ikutan mengejek dan menghina saya. Saya sudah terlalu letih dan sangat bersedih dengan ejekan tersebut. Saya pergi berobat ke psikiater untuk mendapatkan bantuan jalan keluar dari keadaan ini. Namun saya sudah tidak sanggup lagi menanggungnya. Sudah ribuan kali saya meminta suami saya memahami persoalan ini dan sangat berharap agar dirinya tidak lagi mengejek, menghina dan mempermainkan saya di depan umum. Namun ia sama sekali tidak mengindahkannya. Bahkan sejak itu ia justru menjadi lebih sering menghina dan mengejek saya sampai melampaui batas-batas norma dan etika. Sejak kecil, saya bukan tergolong orang yang suka bercanda dan menjatuhkan harga diri orang lain. Karenanya saya tidak mampu menanggung kelakuan suami saya yang sudah melampaui batas itu. Tatkala merasa bahwa perkataan dan harapan saya kepadanya tak lagi bermakna, saya tak lagi bisa bersabar terhadap hinaannya. Karena itu, mulai saat ini saya memutuskan untuk bercerai dengannya. Seluruh wanita mengharapkan dirinya dihormati suami. Mereka amat tertekan sewaktu dihina atau tidak dihormati. Sebaiknya kaum lelaki memahami bahwa diamnya seorang istri ketika diejek bukan berarti dirinya rela. Sebaliknya, malah dalam hatinya meluap darah amarah. Dirinya tidak mengungkapkan hal tersebut dikarenakan khawatir hubungan suami istri menjadi retak. Wahai kaum laki-laki, apabila Anda menghormati istri Anda, niscaya ia akan jauh lebih menghormati Anda, dan anak-anak akan belajar dari Anda berdua. Serta cinta kasih dan kebersamaan Anda selalu memompakan udara sejuk ke tengah-tengah keluarga Anda. Pada saat itu, Anda pasti akan dihormati orang lain. Sedangkan kalau Anda memperlakukan buruk istri Anda dan selalu melontarkan kata-kata tidak senonoh kepadanya, niscaya ia akan menjawabnya dengan kata-kata kotor. Kalau sudah begitu jangan salahkan siapapun, salahkan diri sendiri. Tuanku yang terhormat, seorang istri tidak mungkin dibandingkan dengan pembantu. Ia tidak datang ke rumah Anda sebagai tawanan atau budak. Dirinya juga manusia merdeka yang datang dengan maksud bersama-sama Anda membangun mahligai kehidupan bahagia. Ia pasti mengharapkan apa yang Anda harapkan, bahwa Anda ingin dirinya menghormati Anda, begitu juga sebaliknya. Ia mengharapkan Anda menghormati dirinya. Karena itu, perlakukanlah dirinya sebagaimana perlakuan yang Anda inginkan darinya. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, barang siapa menghormati saudara muslimnya, ia telah menghormati Allah." Dalam hadis beliau yang lain disabdakan, seseorang mustahil menghormati orang lain kecuali orang tersebut orang mulia, dan tidak ada yang menghinanya kecuali orang hina. Kembali Rasulullah menyabdakan, "Ketahuilah, barang siapa menghina keluarganya, maka kebahagiaan akan dicabut darinya." Berakhlak baik. Dunia bergerak dan berputar sesuai dengan aturan alam. Adapun keberadaan kita di jagat alam maha luas ini, tak ubahnya setitik atom yang amat kecil. Yang boleh jadi akan berbenturan dengan atom-atom lain yang juga tengah bergerak. Pengaturan alam bukanlah berada di tangan kita dan tidak dapat disesuaikan begitu saja dengan keinginan kita. Sewaktu di pagi buta pergi bekerja, sangat mungkin bagi Anda untuk menjumpai banyak kesulitan, kecil maupun besar. Sebabnya, tempat kerja mirip medan peperangan yang penuh dengan bahaya yang mengancam. Kadangkala, keinginan pergi bekerja di pagi buta harus ditangguhkan lantaran langkanya angkutan umum. Kemudian Anda harus mendengar seseorang melontarkan kata-kata tidak senonoh yang menjadikan jiwa Anda letih. Belum lagi dengan persaingan yang harus dihadapi Anda di tempat kerja, cercaan direktur yang sama sekali tidak rasional, dan berbagai kejadian remeh maupun besar yang tidak Anda sukai. Rentetan kejadian tersebut pada gilirannya akan menjadikan Anda gusar dan tertekan. Semuanya bertumpuk dan terpendam dalam dada, ibarat sebuah bom yang siap meledak kapan saja. Ketika pulang ke rumah, Anda tentu ingin menceritakan keletihan yang dialami kepada orang rumah. Anda sangat ingin mengeluarkan unek-unek dan kegetiran hati kepada istri dan anak-anak Anda yang tentu saja tidak mengalaminya. Pada saat itu, apa yang terjadi? Seluruh anggota keluarga seolah-olah tengah menghadapi kedatangan seorang tamu yang mengerikan, malaikat pencabut nyawa Israel.
Langsung saja anak-anak berlarian ketakutan dan menghindari dari hadapan Anda. Tak ubahnya seekor tikus yang melihat seekor kucing. Sementara istri Anda begitu dicekam rasa takut dan cemas. Sebentar lagi dirinya akan menjadi sasaran empuk berbagai cacian dan kecaman Anda. Sudah begitu, keadaan rumah juga sungguh memprihatinkan dan begitu semrawut. Celakalah Anda. Pada saat itu, keharmonisan keluarga akan berubah seketika menjadi kobaran jahanam yang siap melahap siapapun. Karenanya, semua orang berusaha lari dari hadapan Anda. Anak-anak misalnya, kabur dari rumah dan bersembunyi di ganggang dengan harapan dirinya tidak menatap wajah masam Anda. Istri Anda meratapi perbuatan buruk Anda terhadapnya di masa lalu, lantaran seringkali terulang yang membuat jiwanya begitu terhina. Dengan serta-merta, hilanglah kecintaannya terhadap pekerjaan rumah tangga. Begitu pula dengan tugasnya sebagai istri. Jauh lebih berbahaya lagi adalah munculnya berbagai pengaruh kejiwaan negatif terhadap anak-anak. Kelak di masa depan, mereka akan tumbuh sebagai orang yang berwatak keras dan suka beriri hati. Karenanya, mereka akan gemar memicu masalah dan pertikaian di tengah-tengah masyarakat. Kecenderungan terhadap kejahatan itu akan menjatuhkan mereka ke lembah kesesatan. Mereka menjadi selalu ingin merusak masyarakat dengan memanfaatkan sebagian orang yang jiwanya sakit dan dipenuhi dendam permusuhan. Seorang pendendam tak akan segan-segan melakukan pekerjaan berbahaya, seperti mencuri, membunuh orang, bahkan dirinya sendiri. Agar para pembaca mempercayai kata-kata saya, ada baiknya kalau Anda merujuk berbagai arsip kejahatan, terutama arsip kejahatan anak-anak. Berbagai penelitian dan kejadian di seputar anak-anak selalu menghiasi halaman majalah atau koran setiap hari. Semua itu merupakan bukti terbaik dari apa yang saya katakan. Pihak yang paling bertanggung jawab bagi terjadinya kasus tindak kriminalitas anak-anak kecil adalah keluarga. Pihak keluargalah yang menjadikan mereka bermoral buruk sewaktu melihat dan mendengar langsung buruknya hubungan kedua orang tuanya. Dengan kata lain, segenap perilaku amoral sebagian anak-anak tersebut pada dasarnya ditanamkan dan dipupuk pihak keluarganya masing-masing lewat perilakunya yang juga amoral. Anak-anak tersebut tak akan pernah menggapai kebahagiaan dan kesenangan hidup. Bahkan, sisa Allah tengah menunggu mereka di hari kiamat kelak. Ya, mereka akan merugi baik di dunia terlebih di akhirat, dan itulah senyata-nyatanya kerugian. Wahai Tuhan yang mulia, segenap permasalahan dan musibah hidup merupakan sebuah kelaziman di dunia ini. Karenanya, hadapilah semua itu dengan akal sehat dan kesabaran. Dengan karakter yang dimiliki, setiap manusia sesungguhnya sanggup membiasakan diri menerima berbagai masalah, tanpa harus menyempal dari jalan kebenaran yang diridhoi Allah. Berbagai kejadian alam dan malapetaka tak hanya menjadikan seseorang tertekan. Lebih dari itu, jaringan syarafnya akan melemah dan kegelisahan akan mengungkungnya. Semua itu jelas akan membuat jiwanya sakit. Namun Allah menegaskan bahwa manusia sebenarnya sanggup bertahan dan menguasai gejolak syarafnya ketika dihantam sebuah malapetaka. Caranya adalah dengan menjauhkan rasa amarah dan tetap berakhlak luhur. Kejadian pahit yang menimpa Anda mungkin sudah menjadi kemestian alam. Kalau sudah begitu, tentu kegusaran dan ketakutan kita menjadi tak berarti apa-apa dan tidak masuk akal. Kita mustahil mencegah terjadinya kejadian tersebut. Seyogianya kita malah bersyukur dan memuji Allah lantaran dalam menghadapi kejadian getir tersebut, Anda diberi kesabaran dan ketawakalan. Sedangkan kalau kita merasa tidak sanggup, sebaiknya dengan izin Allah, kita berusaha menyelamatkan diri dari ancaman kejadian tersebut. Berbagai masalah yang terjadi pada diri kita yang mungkin bisa diatasi dengan cara menalarnya, mustahil terselesaikan dengan cara yang emosional. Bukannya segera teratasi, persoalan tersebut malah akan bertambah pelik. Setiap manusia memiliki kesanggupan dan kekuatan untuk hidup bersabar dan menanggung segenap permasalahan hidupnya. Bukankah termasuk kedunguan tatkala menghadapi sebuah kejadian remeh? Seseorang sampai kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menjerit-jerit serta melolong, sehingga mengeruhkan keharmonisan keluarganya?
Istri Anda bekerja di rumah sejak pagi sampai malam hari hanya demi memenuhi kesenangan Anda. Mencuci baju dan piring, memasak masakan lezat, mengatur rumah, memperhatikan anak-anak dan melakukan segenap apa yang harus dilakukan demi menanti dengan tubuh letih kepulangan Anda, di mana dirinya ingin mendengar kata-kata nan indah yang meluncur dari mulut Anda. Oleh karena itu, janganlah Anda menambah keletihan istri Anda dengan kemarahan dan hinaan Anda terhadap dirinya. Selayaknya Anda memperlakukan dengan cara lemah lembut agar cahaya kebahagiaan dan keceriaan dapat menerangi rumah tangga Anda. Begitu pula halnya dengan anak-anak Anda yang saat itu tengah sibuk belajar. Sebagaimana Anda ketahui, mereka pulang dari sekolah dalam keadaan lelah. Kemudian di petang hari, demi menghapus kelelahannya, mereka pun menanti kedatangan Anda. Mereka amat ingin mendengar kata-kata nan lembut, perilaku luhur dan kasih sayang Anda. Semua itu diperlukan guna memompa kembali semangat belajar mereka. Kalau kelak mereka menjadi orang yang berguna bagi masyarakatnya, Anda tentu akan diganjar pahala. Jangan sampai syaraf-syaraf mereka terguncang sewaktu menatap tampang Anda yang masam. Takutlah Anda kepada Allah. Ingatlah, Allah sangat mengasihi hamba-Nya. Istri dan anak-anak menganggap Anda malaikat pembawa rahmat yang tidak mengenal perbuatan dan perkataan buruk. Mereka menanti Anda menerangi rumah dengan kata-kata yang lembut dan bersinar dan sikap yang luhur, yang dengannya mereka akan lolos dari himpitan beragam masalah. Janganlah Anda memadamkan cahaya kasih sayang dengan bersikap dan berakhlak buruk. Ketahuilah, tindakan tersebut akan menghujamkan berbagai pengaruh negatif dalam diri istri dan anak-anak Anda. Karenanya, kasihi dan sayangilah mereka sehingga tidak sampai terhempas ke dalam jurang keburukan akhlak. Cobalah Anda pikirkan semua itu dengan jernih dan bijaksana. Bagaimana mungkin Anda dapat melanjutkan pekerjaan dan meloloskan diri dari kepungan persoalan kalau tempat istirahat yang menenangkan dan menenteramkan telah dirusak sedemikian rupa oleh Anda sendiri? Tidakkah Anda mengerti bahwa kemarahan dan perilaku buruk akan mengubah status rumah menjadi penjara gelap gulita dan menyeramkan? Kalau itu terjadi, semoga Allah menjauhkannya. Andalah orang yang pertama diganjar hukuman. Tidakkah Anda memilih hidup tenang dan berbahagia? Orang yang hidupnya dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan akan dengan mudah menyelesaikan setiap masalah sesulit apapun tanpa diiringi rasa takut dan cemas. Rumah merupakan tempat ketenangan, kasih sayang dan kelembutan, bukan tempat berkecamuknya kebencian dan permusuhan. Karenanya, berusahalah selalu menjadikan rumah Anda sebagai tempat hiburan yang menyenangkan. Mintalah istri Anda menyajikan makanan terlezat demi menghidupkan kembali semangat bekerja Anda. Kesanggupan menaklukkan hawa nafsu dengan kesabaran menunjukkan bahwa Anda telah berakhlak baik dan berperilaku luhur terhadap istri dan anak-anak Anda di rumah. Islam yang suci menggolongkan akhlak yang baik sebagai tanda keimanan. Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik mukmin adalah yang paling baik akhlaknya, dan berbuat baiklah kalian terhadap wanita mereka." Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik amal perbuatan adalah beriman kepada Allah, meyakininya, dan berjihad di jalan Allah, bertutur kata lembut, bersikap dermawan, dan berakhlak luhur." Imam Ja'far bin Muhammad Asy-Syadiq berkata, "Berbakti dan berakhlak baik dapat membangun rumah dan keduanya menambah umur." Imam Ja'far berkata, "Barang siapa berakhlak buruk telah menyiksa dirinya sendiri." Luqman Al-Hakim berkata, "Seorang lelaki berakal bagaikan anak yang masih kecil di tengah-tengah keluarganya dan berperilaku dewasa ketika berada di luar rumah." Rasulullah bersabda, "Tak ada kehidupan yang lebih indah daripada akhlak yang baik." Rasulullah bersabda, "Akhlak yang baik merupakan separuh agama." Diriwayatkan dari Rasulullah saat menguburkan Sa'ad bin Mu'az, ia telah mengalami tekanan dalam kubur. Para sahabat menanyakan gerangan apa yang dimaksud Rasulullah. Kemudian Rasul berkata, "Ya, ia telah berakhlak buruk terhadap keluarganya." Tiada guna berkeluh kesah. Sesungguhnya problem kehidupan sangatlah banyak.
Namun tak seorang pun mampu memutar roda kehidupan sesuai dengan keinginannya sendiri. Karenanya tak ada lain kecuali harus menghadapi segenap problem yang melanda. Sebagian orang bersikap sabar, tidak mengeluh dan selalu menggunakan nalar dalam menyelesaikan setiap masalah yang mendera dirinya. Itu dikarenakan dirinya menyadari secara penuh bahwa berkeluh kesah tiada gunanya. Malah menunjukkan bahwa jiwanya begitu rapuh dan lemah. Sementara itu, sebagian lainnya tidak sanggup menahan diri dan bersabar. Mereka senantiasa berkeluh kesah dan membeberkan kepada orang lain segenap apa yang tersimpan di hatinya. Baik sanak kerabat sendiri maupun bukan. Saat menemukan kesempatan untuk berkeluh kesah, dirinya pun akan langsung memulainya tanpa memikirkan bahwa tindakan tersebut akan merusak suasana. Orang semacam ini tak ubahnya utusan setan yang ditugaskan untuk menjejali hati orang lain dengan kemurungan dan kemalangan. Disebabkan itulah sebagian besar teman dan kerabatnya menghindar darinya. Namun, istri dan anak-anaknya tidak dapat lari menghindarinya. Jadilah mereka sasaran empuk seluruh keluh kesahnya, sampai-sampai tak satu pun tersisa. Keluhan yang disampaikan terkadang berkaitan dengan biaya hidup yang terus melambung. Terkadang tentang keadaan mobil sewaan, keburukan akhlak seorang teman atau kerasnya tindakan direktur di kantornya. Keluh kesah tersebut akan terus mengalir sampai dirinya melihat bahwa seluruh dunia telah bertindak zalim kepadanya. Hanya dengan sebuah peristiwa remeh saja, dirinya sudah merasa sangat tertekan, cepat marah, dan ingin membeberkan seluruh rahasianya kepada orang terdekat maupun bukan. Dirinya akan menyingkapkan semua itu di hadapan teman-teman, tetangga, dan sanak kerabatnya. Namun apa yang dapat mereka perbuat? Mereka tidak dapat lari menghindar darinya. Dan demi alasan untuk tetap melanggengkan kehidupan bersama, sekalipun terasa kering, mereka pada akhirnya membiarkan dirinya hangus terbakar dalam jelatan api keluh kesah. Wahai Tuan yang terhormat, berkeluh kesah jelas tidak berguna. Namun mengapa Anda menjadi terbiasa dengan keburukan tersebut dan menjadikan keluarga Anda panik? Tidakkah Anda mengerti bahwa istri Anda menemui banyak problem dan musibah sejak pagi hingga petang hari? Apakah Anda ingin menambah bebannya menjadi kesedihan dan kesumpekan? Apa sebenarnya yang Anda inginkan darinya? Begitu pula dengan anak-anak Anda. Mereka baru pulang dari sekolah atau kerja di pabrik, sehingga keletihan dan kepenatan masih membayang di wajahnya. Saat itu, mereka hanya mengharap hiburan dan belayan lembut seseorang. Namun, apa yang mau dikata? Yang dijumpai malah hantu raksasa berakhlak buruk yang sedang berdiri tegak seraya mengeluh dan merintih. Kebiasaan buruk dan berbahaya ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru akan menambah beban berat permasalahan. Makanan yang disantap berbarengan dengan keluh kesah dan rintihan jauh lebih berbisa ketimbang racun ular. Apa yang Anda lakukan tersebut tak akan menghantarkan Anda kemanapun kecuali tingkatan jahanam yang paling mengerikan. Anda harus betul-betul memahami bahwa pada suatu hari nanti, kebiasaan buruk itu akan menyebabkan istri dan anak-anak Anda melarikan diri dari Anda dengan maksud mencari kebebasan. Namun, kalau mereka sampai jatuh ke tangan orang yang bermaksud memancing di air keruh, niscaya akan celakalah Anda semua. Mereka akan digulung berbagai kerusakan, sekaligus diserang berbagai jenis penyakit, khususnya yang bersifat kejiwaan. Bukankah sebaiknya Anda bersabar dan menggunakan akal sehat? Kalau pulang ke rumah, Anda harus berusaha melupakan berbagai masalah yang di luar rumah. Untuk sementara, simpanlah semua itu dalam hati. Kembangkanlah senyum di saat anggota keluarga mengajak Anda berbincang. Janganlah menyampaikan keluh kesah agar lingkungan keluarga tidak sampai terganggu oleh kesedihan. Islam yang mulia jelas lebih mengutamakan kesabaran ketimbang keluh kesah. Kesabaran dipandang Islam sebagai akhlak yang baik yang Allah akan menganugerahkan pahala kepada setiap hambanya yang bersabar. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, apabila seorang muslim mendapat musibah, janganlah sekali-kali ia mengeluhkannya kepada Tuhannya. Kemudian beliau berkata, dalam kitab Taurat telah dituliskan bahwa orang yang bersedih karena dunia sebenarnya tidak puas dengan aturan Allah. Dan barang siapa yang mengeluh lantaran tertimpa musibah,
maka ia telah mengeluhkan Allah. Rasulullah bersabda, seorang mukmin yang tertimpa bencana dan bersabar terhadapnya akan mendapatkan pahala 1000 orang syahid. Melontarkan kritik. Kebanyakan lelaki gemar melontarkan kritik terhadap sejumlah pekerjaan rumah, sehingga bisa menimbulkan kegelisahan dan kesia-siaan. Seorang laki-laki misalnya, ketika memasuki rumahnya berkata, "Mengapa barang ini ada di sini? Mengapa kalian memindahkan perabotan rumah tanpa izin saya? Mengapa engkau sampai saat ini belum memasak? Bukankah sudah saya katakan ratusan kali untuk tidak memindahkan korek api dari sini?" Dan sebagainya. Berbagai kritikan tersebut tentunya dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Tidak dipungkiri bahwa kaum lelaki boleh ikut campur tangan dalam berbagai urusan rumah tangga. Ini telah kita bahas dalam pembicaraan kita yang berkenaan dengan nasihat terhadap kaum wanita untuk tidak menolak keterlibatan lelaki dalam urusan rumah tangga. Sebabnya, sang suami adalah kepala rumah tangga. Namun, kita juga tidak bisa melupakan kemestian bahwa kepala rumah tangga harus bertindak sesuai dengan akal sehat. Apabila ingin ikut campur tangan dalam sebagian urusan rumah, dirinya harus terlebih dulu memperlihatkan kasih sayang dan kelemah lembutan, seraya menjauhkan kekerasan terhadap orang yang hendak diperintahnya. Dirinya harus berperilaku benar dan luhur, sehingga menjadikan keluarganya mematuhi seluruh perintahnya dengan rasa senang, rela, dan bangga. Kaum laki-laki jelas tidak punya cukup waktu untuk mencampuri seluruh urusan rumah tangga. Terlebih kalau dirinya tidak punya pengetahuan tentang mengatur rumah seperti mencuci, memasak, bersih-bersih, dan sebagainya. Karena itu, ia harus menyerahkan semua itu kepada ibu rumah tangga. Apabila tidak memiliki pandangan dalam permasalahan tertentu, seyogianya ia bermusyawarah dengan sang istri tanpa harus menggunakan kekuatan dan kekuasaan. Kalau menjumpai sesuatu yang tidak umum, dirinya harus menanyakan langsung kepada istrinya dengan cara lemah lembut. Yakinkanlah sang istri dengan cara yang masuk akal, agar tidak sampai timbul pertengkaran yang mubazir. Seluruh wanita, tanpa terkecuali, harus terbuka terhadap berbagai kritikan suaminya. Asalkan kritikan tersebut tidak menyimpang dari prinsip cinta dan kasih sayang. Sebaliknya, kalau kritikan yang disampaikan bersifat membabi buta dengan disertai bentakan yang menggelegar, para istri jelas berhak menolaknya. Seharusnya kaum lelaki mengetahui bahwa kritikan yang disampaikan dengan kasar akan menimbulkan dampak yang sangat negatif. Terlebih kalau wanita yang dikasari tersebut memiliki kebiasaan yang sama, yaitu seringkali membantah suaminya. Pada saat itu sang suami yang berlaku kasar tersebut akan terhina dan kerdil di hadapan istrinya. Ujung-ujungnya, sang istri tersebut tak mau lagi mendengar ucapan suaminya, sekalipun itu sangat penting. Dalam hatinya, ia akan mengatakan bahwa apapun dan bagaimanapun pekerjaannya, toh sang suami tetap akan melontarkan kritik sinisnya. Kalau memang begitu, buat apa aku memenuhi keinginannya? Mengapa aku harus membuang-buang waktu dan tenaga untuk menyediakan makanan lezat dan mencuci pakaian untuknya setiap hari? Kalau itu sampai terjadi, niscaya hubungan suami istri akan merenggang dan mengering. Lebih dari itu, salah satu pihak mungkin akan menaruh dendam kepada pihak lain. Dalam keadaan demikian, lingkungan keluarga akan menjelma menjadi medan perang dingin. Tak ada lagi yang bisa diharapkan dari keluarga seperti ini. Dijamin, mereka tak akan tahan hidup secara demikian. Kalau tidak saling membisu satu sama lain, mungkin mereka akan menempuh perceraian, ketimbang terus hidup dalam ikatan pernikahan suci, namun menyakitkan dan terasa getir. Pada hakikatnya, seorang wanita, siapapun, memiliki kesabaran dan kecerdasan. Suatu saat, dirinya tentu akan merasa jenuh dan letih menghadapi perilaku buruk suaminya. Alkisah, seorang lelaki mendatangi kantor polisi untuk melaporkan istrinya yang kabur dari rumah sejak 2 bulan silam dan kini tinggal di rumah orang tuanya. Ketika ditanya sebab kepergiannya, sang istri mengatakan bahwa suaminya terkesan sudah tidak lagi menyukai apapun yang dilakukannya, termasuk dalam hal menata rumah. Sang suami acap kali mencemooh dan melontarkan kritikan terhadap masakan, kebersihan, dan segenap hal yang dikerjakannya. Oleh sebab itulah,
Dirinya kemudian memutuskan untuk kabur ke rumah orang tuanya. Bertolak dari semua itu, kita dapat menyatakan bahwa menata dan mengatur urusan rumah tangga merupakan tugas wanita. Janganlah kaum lelaki mengabaikan hal tersebut. Tidaklah pantas baginya untuk merebut hak itu. Sebaliknya, ia harus mengerahkan dan mempercayakan sepenuhnya kepada sang istri dengan mensyaratkan untuk selalu menggunakan akal sehat dan cita rasa yang tinggi. Kalau sudah begitu, maka cinta kasih, kebersamaan, dan keharmonisan hidup keluarga akan tetap lestari sampai kapanpun. Suami, pelipur lara istri. Sebagaimana kaum laki-laki menghadapi berbagai problem setiap harinya, begitu pula dengan kaum wanita. Terkadang dirinya begitu ceria, terkadang sedih dan muram, terkadang tenang, terkadang marah dan panik. Boleh jadi pekerjaan rumah tangga yang menumpuk, teriakan dan tangisan anak-anak, atau ejekan kaum kerabat mempengaruhi kejiwaannya, sehingga menjadikannya seperti itu. Ya, setiap hari, siapapun pasti akan menghadapi banyak persoalan. Besar maupun kecil, semua itu jelas berpengaruh terhadap kondisi jiwanya. Kalau sudah sampai pada keadaan tertekan, biasanya kaum wanita akan mencari kegiatan lain demi membebaskan diri darinya. Sebagaimana Anda ketahui, kaum wanita memiliki jiwa yang sangat sensitif dan lembut. Ia akan segera menghindari dari segenap masalah, sekecil apapun. Kalau itu sampai terjadi pada dirinya, seketika itu pula kondisi jiwanya akan berubah. Dirinya akan langsung melakukan suatu kegiatan yang mungkin saja dimaksudkan untuk mengubur masalah yang tengah dihadapinya. Kaum wanita juga memiliki karakter pemarah. Maklum saja, mereka tidak sanggup memikul persoalan sebagaimana kaum lelaki. Ketika didera masalah, segera saja dirinya beraksi dengan menceritakan ke sana dan kemari. Dalam keadaan ini, seorang wanita memerlukan seseorang yang dapat menghibur dan menenteramkan jiwanya. Dan orang terbaik yang sanggup melakukannya hanyalah sang suami. Sebab, sang suami merupakan teman hidup yang tentu jauh lebih mengenal dirinya ketimbang orang lain. Wahai tuan yang terhormat, kalau Anda memasuki rumah dan menjumpai istri Anda sedang marah, ucapkanlah salam dan kembangkanlah senyum di hadapannya. Setelah itu, hiburlah dirinya dengan penuh kasih sayang. Kalau itu dilakukan, niscaya dirinya akan segera menunaikan pekerjaan rumahnya dengan baik dan telaten. Janganlah Anda mengejeknya. Di saat Anda mengajaknya berbincang, namun tiada mendapat jawaban, janganlah paksa dirinya untuk menjawab. Kalau Anda berhasil menyingkapkan apa yang tersembunyi di balik hatinya, dan bersimpati terhadap kesedihan dan kegelisahannya yang begitu mendalam, niscaya Anda akan sanggup menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mudah. Setelah kembali pada keadaannya semula, perlakukanlah dirinya dengan penuh kasih sayang, ibarat seorang ayah yang sedang membelai lembut putra-putrinya. Teruslah berusaha untuk menyabarkan dirinya dengan memberi nasihat secara lemah lembut. Berikanlah berbagai alasan dan contoh sehingga dirinya terpuaskan dan semangatnya hidup kembali. Apabila kesabaran Anda sanggup mengeluarkannya dari kungkungan perasaannya sendiri, maka kehidupan Anda berdua pasti akan berjalan lebih baik. Adapun kalau Anda gusar terhadap kemarahannya, niscaya pertengkaran akan meletup, untuk kemudian terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Berhati-hati terhadap tindak pelecehan. Di dunia ini, kecuali para nabi, rasul, dan aulia Allah, tak satu pun insan yang memiliki seluruh kesempurnaan. Juga tak satu pun manusia di dunia ini yang bebas dari kekurangan. Ada yang tinggi, krempeng, gemuk, bertelinga panjang, pemalu, tidak mengerti sopan santun dalam bertamu, dan sebagainya. Sebelum menikah, kaum laki-laki biasanya memiliki rekaman dalam benaknya atau obsesi tentang sosok wanita sempurna yang tidak memiliki kekurangan. Dirinya juga akan senantiasa berusaha mendapatkan wanita purna dalam hal penampilan, kecerdasan, dan kepribadian sehingga nyaris menyerupai sosok malaikat itu sebagai pendamping hidupnya. Namun, mereka lupa bahwa wanita seperti itu tidak ada di dunia ini. Sewaktu menikah, mereka mendapati kenyataan bahwa wanita yang dinikahinya itu tidak sesuai dengan gambaran benaknya. Sejak saat itu, mulailah dirinya menyebut-nyebut kekurangan tersebut sehingga menjadikan istrinya malu.
Lelaki semacam itu menganggap dirinya gagal dan sangat menyesali pernikahan tersebut. Dirinya tidak akan pernah mendiamkan kekurangan istrinya, besar maupun kecil. Kekurangan yang sebenarnya tidak berarti itu selalu dibesar-besarkan dan disebut-sebut di hadapan sang istri agar dirinya merasa terhina. Mulai saat itu, fondasi pernikahan suci yang mereka bangun dengan susah payah pun menjadi goyah. Pelecehan kaum lelaki akan mengeruhkan suasana hati sang istri. Lambat laun, kecintaannya terhadap sang suami mulai pudar, sampai pada satu titik dirinya merasa terasing dari keluarganya sendiri. Pada saat itu pula, benih-benih kebencian, pembangkangan, dan dendam terhadap sang suami mulai bersemi di hatinya. Kalau suaminya mencemooh dengan mengatakan bahwa telinga istrinya buruk dan panjang, maka istrinya juga akan membalas dengan mengatakan bahwa itu masih jauh lebih baik ketimbang wajah suaminya yang legam. Atau kalau dikatakan bahwa dirinya, yaitu sang suami, tidak tahan terhadap bau kedua kaki istrinya, akan terdengar balasan dari sang istri bahwa omongan tersebut terlontar dari mulut lebar dan bibir memble suaminya. Segenap perkataan yang kosong makna ini mendorong pihak yang satu berbuat kurang ajar kepada yang lain. Pada akhirnya, semua itu akan menjadi kebiasaan sehingga menyebabkan keharmonisan rumah tangga memudar. Setiap hari, kehidupan rumah tangga tersebut tak akan pernah sepi dari perselisihan, pertengkaran, serta pelecehan. Dalam kondisi demikian, kebahagiaan hidup niscaya tak akan pernah menghampiri dan hinggap di dalamnya. Kaum lelaki yang merasa gagal dalam pernikahannya akan mengidap berbagai penyakit kejiwaan yang berbahaya. Pertengkaran yang terus berlanjut dalam kehidupan rumah tangga pasti akan memicu perceraian. Kalau sampai itu terjadi, maka kedua belah pihak, suami maupun istri, akan mengalami keputusasaan. Terlebih kalau keduanya telah dikaruniai keturunan. Masyarakat tentu akan mengecam bahwa laki-laki tersebut tak lebih dari seorang dungu yang tidak paham bagaimana menjalin hubungan dengan istrinya. Ini baru dari satu sisi. Sementara di sisi yang lain, dana yang dikeluarkan untuk menggelar pernikahan juga perceraian mustahil didapatkan kembali dengan mudah. Belum lagi kalau dirinya bermaksud menikah untuk kedua kalinya. Tentu dirinya harus mengeluarkan uang lebih banyak lagi. Darinya, ia kemudian menghadapi persoalan ekonomi yang begitu menghimpit. Di samping itu, terdapat pula persoalan lain yang bakal menghadangnya. Dipastikan dirinya tidak akan menemukan istri yang sesuai dengan keinginannya atau tidak memiliki kekurangan. Siapa yang berani menjamin bahwa istri keduanya bakal lebih baik dari istri pertamanya? Boleh jadi istri kedua tersebut memiliki banyak kekurangan. Namun apa boleh buat? Nasi telah menjadi bubur. Laki-laki tersebut dengan penuh terpaksa menjalani kehidupan bersama istri keduanya itu agar kewibawaan dirinya tetap terjaga. Perlu disebutkan di sini bahwa sangat sedikit sekali lelaki yang merasa puas dan berbahagia sewaktu menikah untuk kedua kalinya. Dalam kenyataannya, banyak sekali lelaki yang menceraikan istri keduanya untuk kemudian kembali kepada istri pertamanya. Tuan yang mulia, mengapa Anda hanya melihat segenap kekurangan istri Anda? Mengapa Anda berusaha membesar-besarkan kekurangan yang sebenarnya remeh? Dan mengapa pula Anda menjadikan kehidupan Anda diliputi kegelapan total yang pada gilirannya memustahilkan Anda terbebas darinya? Adakah wanita yang tidak memiliki kekurangan? Apakah diri Anda memang tidak memiliki kekurangan sehingga layak mengharapkan orang lain juga sempurna seperti Anda? Kekurangan yang remeh sama sekali tidak pantas diungkit-ungkit. Usahakanlah terus untuk selalu melihat segenap kebaikan istri Anda. Kalau Anda adil, niscaya Anda akan menemukan fakta bahwa kebaikan istri Anda jauh lebih banyak ketimbang keburukannya. Oleh karenanya, janganlah Anda hanya memeriksa segenap kekurangan istri Anda. Ketahuilah, Islam yang mulia melarang keras tindak pelecehan dan penghinaan terhadap orang lain. Rasulullah bersabda, "Wahai sekalian orang yang tunduk kepada lisannya dan keimanan belum merasuki kalbunya, janganlah kalian mencela kaum muslimin dan janganlah menyingkap rahasia mereka. Barang siapa menyingkap rahasia mereka, niscaya Allah akan menyingkapkan rahasia darinya, walaupun ini terdapat di rumahnya sendiri." Jangan terpengaruh bujukan orang lain.
Salah satu sifat buruk yang kini hanya digemari dan begitu populer di tengah-tengah masyarakat adalah mencela dan membicarakan orang lain. Padahal kebiasaan ini akan melahirkan permusuhan dan kebencian antar teman dan kerabat, sekaligus menghapus keharmonisan rumah tangga. Bahkan ada kalanya semua itu bisa memicu terjadinya pembunuhan dan tindak kriminal. Penyebab seseorang mengejek, menghina atau memburuk-burukan orang lain tentunya bermacam-macam. Misal iri hati, permusuhan, dan keinginan membalas dendam. Yang jelas, segenap tindakan tersebut dimaksudkan untuk menjatuhkan orang lain, bukan sebaliknya, atau untuk kebaikan dan belas kasih. Orang berakal dan cerdas tentu tak akan mudah terpengaruh ucapan seseorang. Dirinya ingin mengetahui maksud dan tujuan pembicaraan, yaitu menjelek-jelekan orang tersebut. Ingatlah selalu bahwa setan senantiasa memanfaatkan lisan seseorang untuk mengucapkan keburukan. Perlu diketahui dan dimengerti kaum laki-laki bahwa ibu, saudara-saudari, dan sanak kerabat acap kali mencari-cari masalah yang mungkin dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan Anda dengan istri Anda, sekalipun Anda berdua saling mencinta. Perbuatan tersebut pada dasarnya didorong oleh anggapan bahwa sang laki-laki walaupun sudah menikah dan hidup mandiri bersama keluarga barunya, tidak boleh terputus hubungannya dengan pihak keluarga. Bahkan sang laki-laki tersebut diharapkan jauh lebih memperhatikan, menyayangi dan mencintai keluarga besarnya, yaitu ayah ibu beserta saudara-saudarinya, ketimbang istri dan keluarga kecilnya sendiri. Namun pada umumnya setelah menikah kaum lelaki merasa dirinya harus hidup mandiri bersama sang istri. Dalam hal ini, dirinya pasti akan betul-betul tulus mencintai istrinya. Dirinya bekerja siang malam demi memenuhi segenap kebutuhan dan kebahagiaan keluarga kecilnya itu. Setiap kali dirinya berusaha membahagiakan istri dan keluarga barunya, maka hubungannya dengan kedua orang tua dan sanak kerabat akan kian merenggang. Pada saat itulah, terutama kaum ibu dan saudara perempuannya mulai merasakan adanya bahaya yang mengintai. Dalam benak mereka terlintas sangkaan bahwa wanita yang hadir di tengah-tengah keluarganya tersebut berwatak jahat dan bermaksud menguasai anak laki-lakinya secara total. Karenanya, pasti di suatu saat nanti, sang anak itu akan memutuskan hubungannya dengan keluarga besarnya sendiri. Dengan begitu, mulailah ibu dan saudara perempuannya itu mencanangkan sebuah rencana demi mengembalikan sang anak tersebut ke tengah-tengah keluarga besarnya. Dan cara yang umumnya ditempuh adalah mengeruhkan hubungan yang terjalin antara sang anak dengan istrinya sendiri. Pertama-tama mereka mencari-cari, membesar-besarkan, dan selalu menyebut-nyebut kekurangan sang istri di hadapan suaminya sendiri. Kalau sang suami begitu lugu, bersahaja dan tidak mampu memilah mana yang benar dan mana yang salah, sementara hasutan keluarga besarnya terus menjadi-jadi, niscaya hubungannya dengan sang istri akan renggang. Keharmonisan hidup bersama yang selama ini mereka rasakan perlahan mengering dan terasa gersang. Mulai saat itu, justru dirinya sendiri, yaitu sang suami, yang berinisiatif untuk mencari-cari masalah, seperti melontarkan kritik, membesar-besarkan persoalan sepele, dan gemar menghina sang istri di hadapan keluarga besarnya. Bahkan saking terpengaruh ucapan ibu dan saudarinya, dirinya sampai tega memukuli, memaki-maki, dan kemudian menceraikan istrinya. Kalaupun tidak tega menganiaya istrinya, ia akan menempuh cara lain. Kalau bukan bunuh diri, ia menenggelamkan diri dalam kesesatan hidup. Di bawah ini saya akan menukil sejumlah kisah yang terdapat dalam majalah Itilaat. Belum segenap sepekan menikah, seorang wanita nekat menelan jepit rambutnya. Setelah berhasil dikeluarkan dengan operasi, ia menuturkan alasannya kepada wartawan majalah Itilaat. Saya belum sepekan menikah dengan lelaki berusia 34 tahun bernama Fulan. Di hari pertama memasuki rumahnya, saya berpikir akan meregu kebahagiaan sebagaimana wanita pada umumnya. Namun ternyata itu tidak pernah terwujud. Baru beberapa hari saya tinggal di sana, ibu dan saudari suami mulai menekan saya. Saat itu saya merasa bahwa kehidupan yang saya bayangkan bak surga itu berubah seketika menjadi kobaran jahanam. Akhirnya, saya pun memilih membunuh diri sendiri. Dalam kisah lain,
Seorang wanita nekat membakar tubuhnya sampai tewas. Di akhir hayatnya, ia berkata, "Saudara-saudara suami saya telah menekan saya dan acap kali menyakiti hati saya. Karena itulah dengan sangat terpaksa saya membakar tubuh saya sendiri." Berdasarkan itu, kita dapat mengatakan bahwa perilaku buruk ibu mertua atau ipar perempuan terhadap menantu perempuannya sangatlah berbahaya. Semua itu sanggup merontokkan bangunan pernikahan serta menghapus keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Memang, kaum lelaki tidak mampu membungkam mulut ibu, saudari dan sanak kerabatnya. Namun dirinya sanggup menolak dan mengabaikan kata demi kata yang dibuat-buat tentang jati diri istrinya. Dengan demikian, dirinya telah berperan besar dalam menyumbat aliran fitnah. Kaum lelaki perlu mengetahui bahwa omongan ibu atau saudara kerabat tentang istrinya bukan dimaksudkan untuk kebaikan, melainkan lebih didorong oleh iri hati, dendam, permusuhan, dan sejenisnya. Omongan yang dibuat-buat itu dimaksudkan agar seluruh permintaan, kepentingan, dan tuntutan mereka dipenuhi. Berdasarkan semua itu, janganlah heran apabila kita menjumpai seorang ibu yang menceritakan kebaikan dan kemuliaan sifat seorang perempuan yang diminta menikahi anak lelakinya, sampai-sampai menyebutnya sebagai jelmaan malaikat rahmat. Namun, pada saat perempuan tersebut menjejakkan kakinya di rumah suaminya, sang ibu tersebut mengingkari sendiri sifat-sifat mulia perempuan tersebut yang sebelumnya disebut-sebut dan mulai mencari-cari keburukan serta kekurangannya. Wahai Tuan yang terhormat, Anda merupakan sasaran yang tengah dibidik perkataan yang dibuat-buat ini. Karenanya, janganlah menjadikan diri Anda sebagai barang mainan. Ketahuilah, orang yang mencemooh bentuk tubuh atau masakan istri Anda memiliki maksud-maksud tertentu. Jadilah orang berakal dan jangan dengarkan semua itu. Sebab kalau tidak, Anda akan menjatuhkan diri Anda, keluarga, dan diri Anda sendiri. Tak seorang pun di antara kita yang tidak memiliki kekurangan dan keburukan. Namun, tak jarang semua itu tenggelam dan lenyap di balik onggokan kebaikan dan keutamaan yang jauh lebih banyak. Kalau Anda melihat dan memikirkan hal tersebut, niscaya Anda akan membenarkan apa yang kami katakan. Lingkungan keluarga adalah lingkungan kasih sayang, keharmonisan, dan kebersamaan. Dengan merebaknya permasalahan ini, ketenangan hidup keluarga niscaya akan lenyap. Kalau Anda bersikukuh melanjutkan kehidupan dalam keadaan demikian, ketahuilah, Anda tak akan pernah mencicipi manisnya buah kebahagiaan. Sedangkan kalau Anda memilih bercerai, niscaya tak seorang pun yang berani menjamin bahwasanya kehidupan baru Anda akan diselimuti kebahagiaan. Oleh sebab itu, katakanlah kepada kaum kerabat Anda, kalau menginginkan kebahagiaan dan ketenangan terus menyelimuti kehidupan kita, janganlah kalian suka mengulang-ulang perkataan yang dibuat-buat ini. Kalau tidak, saya akan segera memutuskan hubungan dengan kalian. Perbuatan kalian itu jelas akan meruntuhkan dan memporak-porandakan kehidupan keluarga saya. Pada saat itu juga, mereka pasti akan terdiam dan tak akan lagi mencampuri segenap urusan intern keluarga kecil Anda. Celakanya, sebagian ibu tidak mau menerima dan menyerah begitu saja. Mereka menolak berhenti sekalipun anaknya sudah memberikan ultimatum yang cukup keras. Upaya gigihnya untuk menjatuhkan sang istri di hadapan suaminya terus dilanjutkan. Kalau perlu, dirinya akan melakukan kebohongan, tuduhan, atau bahkan pengkhianatan. Tujuannya hanya satu, yaitu menantunya itu diceraikan suaminya. Seperti dalam banyak kasus, justru yang sering terjadi adalah suami membunuh istrinya. Semoga Allah menjauhkan. Alkisah sepasang suami istri mendatangi pengadilan keluarga di Tabriz, salah satu kota di Iran, untuk mengajukan cerai. Di pengadilan, sang suami berkata, "Istriku mengirim surat-surat cintanya kepada saudaraku di Isfahan. Surat-surat itu saya dapatkan dalam gantungan bajunya." Sementara itu, sambil menangis terseduh-seduh, istrinya berkata, "Lantaran perbedaan pendapat di antara kami beberapa hari lalu, ibu dan saudarinya meletakkan surat-surat tersebut di gantungan baju saya agar suami saya memergokinya dan menceraikan diri saya." Mereka berdua, yaitu ibu dan saudari suami saya, berbuat seperti itu lantaran sudah berputus asa dalam upayanya menghasut suami saya. Akhirnya,
Hakim di pengadilan memutuskan untuk membenarkan perkataan istrinya dan menutup arsip tersebut. Namun ia mengatakan kepada sang suami sewaktu berjalan keluar ruangan, "Katakan kepada ibu dan saudari Anda untuk segera menghentikan ulahnya yang mengganggu istri Anda." Seorang wanita berusia 34 tahun membakar tubuhnya sendiri lantaran perilaku buruk ibu mertua terhadap dirinya. Disebabkan jeritan kesakitan yang terdengar sangat keras, para tetangga pun segera berdatangan dan membawanya ke rumah sakit Ibnu Sina di Teheran. Di rumah sakit, wanita tersebut menuturkan, "Ibu mertua saya yang tinggal bersama di rumah sering menyakiti dan melontarkan kritik terhadap saya, serta menciptakan berbagai masalah yang menyudutkan dan mendorong diri saya bertengkar dengan suami. Kemarin saya pergi ke pasar untuk membeli sejumlah kebutuhan rumah tangga. Sewaktu pulang, di tengah jalan saya berjumpa dengan seorang wanita bekas teman sekolah dulu. Kami berhenti sejenak untuk berbincang-bincang, baru kemudian pulang ke rumah. Belum sempat melangkahkan kaki memasuki rumah, ibu mertua langsung berteriak di hadapan saya, 'Dari mana saja kamu?' Saya pun langsung menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun ia malah memandang ragu kepada saya dan mengatakan, 'Kamu berbohong. Sekarang jelas sudah apa yang kamu sembunyikan kepada kami. Benar apa yang diisukan tentang dirimu, bahwa kamu punya hubungan gelap dengan seorang pedagang di pasar.' Mendengar ucapannya itu, saya merasakan ubun-ubun saya bergolak kepanasan dikarenakan kemarahan yang amat sangat. Seketika itu pula, saya memutuskan untuk bunuh diri. Dengan demikian, para lelaki harus bersabar dan bersikap hati-hati dalam menghadapi persoalan semacam itu. Semua itu dimaksudkan agar Anda tidak sampai terperosok ke dalam jurang penyesalan yang begitu menyiksa. Sebaiknya Anda meneliti persoalan tersebut dengan seksama. Kita tahu, kedua orang tua telah menanggung beban berat dalam mendidik dan menyekolahkan anak-anaknya. Dalam hal ini, mereka pasti memiliki harapan dan cita-cita tertentu. Karena itu, sudah selayaknya anak-anak menolong kedua orang tuanya di saat memerlukan. Selain memang memiliki hak, secara hukum maupun kebiasaan terhadap anak-anak mereka. Anak-anak tidak boleh mengabaikan kedua orang tuanya, sekalipun sudah hidup mandiri. Sebaliknya, mereka harus tetap menghormati, bersikap tawadu, dan menghargai kedua orang tuanya yang masih hidup. Kalau sudah hidup mandiri, sebaiknya Anda sering mengundang kedua orang tua Anda. Jelaskan kepada anak-anak Anda bahwa menghormati kakeknya merupakan sebuah kewajiban. Dan kerelaan kakek neneknya adalah juga kerelaan Allah. Kepada para istri, saya mengingatkan, janganlah berharap suami Anda melupakan dan mengabaikan kedua orang tua dan sanak kerabatnya. Janganlah Anda berharap suami Anda memutuskan hubungan dengan keluarga besarnya. Ketahuilah, itu merupakan kesalahan besar nan fatal. Kalau seorang istri memiliki kecerdasan, maka dengan perilaku baiknya, ia akan berupaya mendinginkan suasana dan menggapai kecintaan pihak keluarga suaminya dengan cara mengajak bermusyawarah dalam beberapa hal. Semua ini dimaksudkan agar pihak keluarga suaminya merasa dihormati dan dihargai secara wajar.